Kemudian yang ketiga, dalil bahasa. Dalil bahasa ini sisi dua, namanya berbicara, kallama, dalam bahasa apapun, berbicara itu dengan suara secara mutlak adalah dengan suara. Tidak ada namanya berbicara. Itu bukan berbicara. Kalau bicara begini, itu pasti ada ditakkid, berbicara dengan isyarat. Tapi kalau ngomong bicara saja, orang yang berbicara, dia bicara sama saya, berarti ngomong. Tapi kalau dia cuma bicara, nah pasti ada tambahannya, bicara dengan isyarat. Atau bicara dengan wajahnya. Tapi kalau namanya bicara dalam bahasa apapun, namanya bicara dengan suara. Tapi para pemirsa, kita lanjutkan sebentar. Saya ulangi, berbicara dalam bahasa apapun, kalau mutlak, maka maknanya bicara dengan suara. Adapun kalau maksudnya bicara dengan isyarat, pasti ada penjelasannya. Adapun bicara dengan isyarat atau dalam hati, maka pasti dijelaskan. Misalnya bicara dalam hatinya, atau bicara dengan isyarat. Adapun kalau bicara tok, maka pasti dengan suara. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, dan ini penting dalam bahasa Arab. Yang kedua, ya. Kallama itu dari huruf kaf, ini saya di atas saja ya. Dari huruf kaf, lam, dan mim. Ya, kaf dan lam mim. Dalam bahasa Arab ada namanya istiqaq shagir, ada istiqaq al-kabir. Al-istiqaq al-kabir yaitu semua fiil yang berkaitan dengan huruf ini. Kalama ini bisa kita mungkinkan menjadi beberapa fiil, misalnya kalama. Bisa juga lakama. Ini namanya istiqaq kabir, bisa juga kamala. Ini ada tiga kemungkinan. Kalama, lakama, kamala. Tiga atau kamula ya. Tiga kemungkinan. Ini namanya al-istiqaq al-kabir. Adapun al-istiqaq shagir, misalnya kallama, yukallimu, takliman, itu istiqaq shagir. Kita bicara tentang istiqaq al-kabir secara bahasa, dan ternyata semua ini menunjukkan makna yang kuat. Seperti kalama, ini bisa artinya berbicara, bisa artinya melukai. Kalama. Makanya seperti akhrajna lahum dabbah, ya. Tukallimuhum, ya. Itu dalam ayat tersebut bisa diartikan melukai, bisa diartikan berbicara. Kalama bisa berbicara melukai. Lakama artinya apa? Menonjok, ya. Memukul, menghantam, lakama. Kamala, ya, bisa artinya sempurna, kokoh, ya. Maka kalau kita perhatikan makna kalama, semuanya baik kalama, lakama maupun kamala, ini menunjukkan makna yang kuat, menunjukkan ada suatu makna yang kuat, bukan makna yang halus. Beda kalau orang mengatakan kalama berarti bicara dalam jiwa, sebagian perkataan orang Asy'ariyah. Kalama artinya berbicara dalam jiwa. Enggak, berbicara dalam jiwa itu suatu yang halus. Sementara makna kalama secara al-istiqaqul kabir menunjukkan makna yang kuat, biar mukul, menonjok, kokoh. Maka dibawakan kepada kalama ada artinya berbicara dalam jiwa, itu tidak pas secara bahasa. Ini dulu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.